Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Jumpa kembali dengan Pak Dedi dalam program pembelajaran fisika. Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. Jika dua buah bola saling bertabrakan, perubahan apa yang akan dialami oleh kedua bola tersebut? Dan jika dua buah mobil saling bertabrakan, maka perubahan apa yang akan dialami oleh kedua mobil tersebut? Mengapa pesawat ulang-alik bisa bergerak ke angkasa? Mari kita temukan jawabannya dalam bahasan berikut ini. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas tentang impuls dan momentum. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasarnya. 3.8 Menerapkan konsep impuls dan momentum serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. 4.8 Menyajikan hasil pengujian penerapan hukum kekekalan momentum, misalkan pada bola jatuh bebas dan roket sederhana. Baik, kita lihat materi yang akan dibahas pada bab ini. Yang pertama, pendahuluan, kedua adalah impuls, kemudian ketiga momentum, keempat hubungan antara impuls dan momentum, 5 hukum kekekalan momentum, 6 tumbukan, serta 7 adalah penerapan impuls dan momentum. Pendahuluan. Gerak partikel selain dapat dinyatakan dengan besaran kecepatan dan percepatan, juga bisa dinyatakan dengan besaran momentum, di mana besaran momentum sangat bermanfaat untuk membahas gaya-gaya yang bekerja dalam waktu yang sangat singkat. Contohnya, bola golf dipukul oleh sticknya, maka bola tersebut akan bergerak dengan cepat. 2. Impuls. Impuls adalah hasil kali antara gaya dan selang waktu gaya itu bekerja pada benda tersebut. Dinyatakan dengan persamaan I sama dengan F kali delta T, di mana I adalah impuls dalam Newton second, F adalah gaya dalam Newton, dan delta T adalah selang waktu dalam second. Perhatikan gambar berikut ini. Ketika orang tersebut memukul bola dengan sticknya, maka orang tersebut memberikan gaya kepada bola dalam waktu yang sangat singkat sehingga bola bergerak. 3. Momentum. Momentum adalah besaran yang dimiliki benda bergerak yang tergantung kepada massa dan kecepatan benda tersebut. Dinyatakan dengan persamaan P sama dengan M kali V, di mana V adalah momentum dalam kilogram meter per second, M adalah massa dalam kilogram, V adalah kecepatan dalam meter per second. Sebuah mobil memiliki massa M bergerak dengan kecepatan V. Maka mobil tersebut dikatakan memiliki momentum. Hubungan impuls dan momentum. Impuls yang bekerja pada suatu benda merupakan perubahan momentum pada benda tersebut. Dinyatakan dengan persamaan I sama dengan delta P sama dengan VT min V0 sama dengan MVT min M V0 sama dengan M dalam kurung VT min V0. Sedangkan I sama dengan impuls dalam Newton second
delta T adalah perubahan momentum dalam kilogram meter per second, PT adalah momentum akhir dalam kilogram meter per second, P0 adalah momentum awal dalam kilogram meter per second, M adalah massa dalam kilogram, VT adalah kecepatan akhir dalam meter per second, dan P0 adalah kecepatan awal dalam meter per second. Perhatikan gambar. Seseorang memukul shuttlecock dengan raket. Maka orang tersebut memberikan impuls kepada shuttlecock sehingga shuttlecock mengalami perubahan momentum, terlihat dari perubahan kecepatannya. 5. Hukum kekekalan momentum. Apabila gaya eksternal atau gaya luar yang bekerja pada suatu sistem adalah 0, maka jumlah momentum yang dimiliki benda tersebut adalah tetap. Bisa diperlihatkan dengan persamaan sigma P0 sama dengan sigma PT, atau sigma M V0 sama dengan sigma M VT, di mana bahwa sigma VT adalah jumlah momentum akhir dalam kilogram meter per second, sigma V0 adalah jumlah momentum awal dalam kilogram meter per second, M adalah massa dalam kilogram, V0 adalah kecepatan awal dalam meter per second, dan VT adalah kecepatan akhir dalam meter per second. Perhatikan gambar. Jumlah momentum kedua bola sebelum dan setelah bersentuhan akan sama besar. Selanjutnya kita lihat keenam adalah tumbukan. Perhatikan gambar berikut ini. Ada mobil sedan dengan truk saling bertumbukan atau saling bertabrakan. Pada peristiwa di atas bekerja impuls gaya yang disebabkan oleh adanya interaksi antara sedan dan truk, di mana gaya interaksi ini bekerja secara bersamaan. Nah, menurut hukum Newton ketiga, gaya interaksi antara dua benda besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Nah, gaya ini dikenal dengan nama gaya aksi reaksi. Nah, gaya aksi reaksi inilah yang menyebabkan terjadinya peristiwa tumbukan. Selanjutnya kita lihat mobil tersebut kita identikan dengan dua buah bola. A sebelum tumbukan, dua buah bola yang masing-masing masanya M1 dan M2 bergerak saling mendekati dengan kecepatan M1 yaitu V1 dan M2 V2. B setelah tumbukan atau saat tumbukan, B saat tumbukan, maka saat tumbukan pada M1 bekerja gaya F12, sedangkan pada M2 bekerja F21, di mana besarnya sama, arahnya berlawanan, dan bekerja pada saat yang bersamaan. Setelah tumbukan, kedua bola ini mengalami perubahan kecepatan, di mana M1 kecepatannya berubah menjadi V1 aksen yang arahnya ke kiri, kecepatan bola M2 kecepatannya berubah menjadi V2 aksen yang bergerak ke kanan. Nah, di mana bahwa F12 itu adalah gaya pada M1 oleh M2, sedangkan F21 adalah gaya pada M2 oleh M1. Selanjutnya kita lihat perubahan momentum sebelum dan setelah tumbukan. Karena F12 sama dengan F21, maka delta V1 sama dengan min delta V2, di mana delta V1 sama dengan M1 V1 aksen min M1 V1. Sedangkan min delta V2 sama dengan min dalam kurung M2 V2 aksen min M2 V2. Selanjutnya bisa kita tuliskan M1 V1 aksen min M1 V1 sama dengan min dalam kurung M2 V2 aksen min M2 V2, atau M1 V1 aksen min M1 V1 sama dengan M2 V2 aksen plus M2 V2. Sehingga bisa kita tulis
M1V1 aksen plus M2V2 aksen sama dengan M1V1 plus M2V2. Nah, persamaan ini dikenal dengan nama persamaan hukum kekekalan momentum. Jadi pada peristiwa tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum. Kita tulis kembali rumus dari hukum kekekalan momentum. M1V1 aksen plus M2V2 aksen sama dengan M1V1 plus M2V2. Nah, dari persamaan hukum kekekalan momentum dapat diambil kesimpulan bahwa perubahan momentum karena peristiwa tumbukan sama dengan 0, atau momentum total setelah dan sebelum tumbukan adalah konstan. Pernyataan dari hukum kekekalan momentum bahwa M1V1 aksen plus M2V2 aksen sama dengan M1V1 plus M2V2, di mana M1 adalah massa untuk benda 1 dan M2 adalah massa untuk benda 2. Sedangkan V1 aksen adalah kecepatan benda 1 setelah tumbukan, V2 aksen adalah kecepatan benda setelah tumbukan, dan V1 adalah kecepatan benda 1 sebelum tumbukan, V2 adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan. Berikutnya kita lihat jenis-jenis tumbukan. Ada 2 jenis tumbukan. Satu, tumbukan lenting sempurna, seperti diperlihatkan pada gambar animasi berikut. Yang kedua adalah tumbukan tidak lenting sempurna, bisa diperlihatkan pada animasi berikut. Kalian bisa bandingkan antara tumbukan lenting sempurna dan tumbukan tidak lenting sempurna pada ilustrasi animasi. Nah, setelah terjadi tumbukan, untuk tumbukan lenting sempurna, nah, kedua benda tersebut mengalami perubahan kecepatan, di mana benda 1 kecepatannya berubah menjadi V1 aksen bergerak ke kiri, sedangkan kecepatan benda 2 berubah menjadi V2 aksen bergerak ke kanan. Nah, kedua benda tersebut saling berpisah dengan kecepatan masing-masing, yaitu V1 dan V2. Nah, sedangkan pada tumbukan tidak lenting sempurna, setelah terjadi tumbukan, kedua benda tersebut memiliki kecepatan yang sama, yaitu V1 aksen dan V2 aksen. Untuk benda 1 V1 aksen dan benda 2 V2 aksen, di mana V1 aksen dan V2 aksen besarnya sama. Kita tuliskan saja menjadi V aksen. Jadi kedua benda setelah tumbukan bersatu dan bergerak bersama-sama. Nah, untuk tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu M1V1 aksen plus M2V2 aksen sama dengan M1V1 plus M2V2. Juga berlaku hukum kekekalan energi, itu setengah M1V1 kuadrat plus setengah M2V2 kuadrat sama dengan setengah M1V1 aksen kuadrat plus setengah M2V2 aksen kuadrat. Nah, sedangkan pada tumbukan tidak lenting sempurna juga berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu M1V1 aksen plus M2V2 aksen sama dengan M1V1 plus M2V2. Tapi pada tumbukan tidak lenting sempurna tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, karena hukum energi kinetiknya menjadi lebih kecil. Untuk selanjutnya kita lihat mengenai koefisien restitusi yang dinotasikan dengan E kecil. Yang dimaksud dengan koefisien restitusi adalah angka yang menunjukkan kelentingan benda setelah tumbukan dengan nilai lebih besar sama dengan 0,
dan lebih kecil sama dengan 1. Rumus dari koefisien restitusi adalah E sama dengan min dalam kurung V1 aksen min V2 aksen dibagi V1 min V2. Ke arah 0 ini adalah untuk tumbukan tidak lenting sempurna. Sedangkan ke arah 1 untuk tumbukan lenting sempurna. Kesimpulannya, pada tumbukan lenting sempurna, momentum total dan energi kinetik total sistem adalah tetap. Sedangkan koefisien restitusinya atau E-nya sama dengan 1. Sedangkan untuk tumbukan tidak lenting sempurna, momentum sistemnya tetap, energi kinetik sistem tidak tetap, menjadi lebih kecil, dan koefisien restitusinya sama dengan 0. Selanjutnya kita lihat penerapan impuls dan momentum. Akan kita lihat 3 contoh. 1, pada bola yang dipantulkan oleh lantai seperti ini, di mana bola tersebut lama-kelamaan pantulannya akan semakin pendek. Yang kedua adalah prinsip kerja pada senapan atau pada pistol. Yang ketiga, pada prinsip kerja roket atau pesawat ulang-alik. Koefisien restitusi pada bola yang jatuh ke lantai. Kalian perhatikan. Nah, dari peristiwa di atas bisa kita lihat di sini, bola mula-mula berada pada ketinggian H, kemudian dijatuh bebaskan, digerakkan jatuh bebas, sehingga bola tersebut dipantulkan oleh lantai. Pemantulan pertama pada ketinggian H aksen, sedangkan pemantulan kedua pada ketinggian H double aksen. Saat bola jatuh ke lantai, kecepatannya adalah V sama dengan atau VB sama dengan akar 2GH. Karena lantai sebelum maupun setelah ditumbuk bola kecepatannya adalah 0 atau V1 sama dengan V1 aksen sama dengan 0, ini VL sama dengan VL aksen sama dengan 0. Dengan mensubstitusikan persamaan-persamaan di atas ke dalam rumus koefisien restitusi atau E, maka didapatkan E sama dengan akar H aksen per H atau sama dengan akar H double aksen per H aksen, di mana H itu adalah posisi awal benda, H aksen adalah tinggi pantulan pertama, H double aksen adalah tinggi pantulan kedua. Prinsip kerja senapan dan roket atau pesawat ulang-alik. Prinsip kerja roket hampir sama dengan prinsip kerja senapan. Nah, pada senapan, ketika peluru ditembakkan ke kiri, senapan akan bertolak atau dipercepat ke kanan. Percepatan yang diterima senapan adalah akibat gaya reaksi atau gaya tolakan yang diberikan peluru pada senapan. Sedangkan pada roket, percepatan roket diperoleh dari tolakan gas yang disemburkan roket tersebut. Tiap molekul gas dapat diidentikan dengan peluru. Momentum total roket dan momentum total gas selalu sama jika medan gravitasinya diabaikan. Nah, kita perhatikan ini sebagai pendalaman materi untuk prinsip kerja dari roket. Mula-mula roket ini memiliki massa M dan kecepatannya adalah V. Kemudian menjelang meluncur atau saat meluncur atau kita sebut saja kondisi akhir, massanya berubah menjadi M dikurang delta M,
sedangkan kecepatannya berubah menjadi V tambah delta V. Kemudian juga ada kecepatan gas yang arahnya ke bawah berlawanan dengan kecepatan roket, dan percepatan dari roket itu adalah AR ke atas, kemudian dilawan dengan percepatan gravitasi, di mana V di sini adalah kecepatan awal dari roket, M adalah massa dari roket, delta M adalah massa gas yang disempurkan dari roket, V ditambah delta V adalah perubahan kecepatan roket setelah menyemburkan gas, Vg adalah kecepatan semburan gas. Sehingga pada prinsip ini berlaku momentum mula-mula roket sama dengan momentum akhir roket dikurang momentum gas. Dalam bentuk persamaan bisa kita tuliskan bahwa P awal roket sama dengan V akhir roket dikurang V gas. V awal roket adalah MP, sedangkan V akhir roket adalah M dikurang delta M dikalikan V ditambah delta V. Sedangkan V gas adalah delta M V gas. Atau bisa kita tuliskan MV sama dengan MV min delta MV min delta M delta V min delta M V gas. Karena mula-mula roket dalam keadaan diam, maka MV awal roket adalah 0 sama dengan min delta M kali V plus M delta V min delta M VG. Atau 0 sama dengan min delta M kali V dalam kurung V plus VG plus M delta V. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa delta V sama dengan delta M dalam kurung V plus VG per M, di mana delta M kali delta V itu diabaikan karena sangat kecil dibanding dengan suku yang lain. Percepatan roket dapat dihitung dengan A sama dengan delta V per delta T sama dengan V plus VG per M dikalikan delta M per delta T, di mana delta M per delta T ini adalah laju semburan gas, sedangkan V plus VG adalah kecepatan relatif roket terhadap gas, dituliskan VR atau V roket. Sehingga persamaan percepatan rata-rata roket adalah A sama dengan VR per M dikalikan delta M per delta T. Jika medan gravitasi tidak diabaikan, maka medan gravitasi akan memberikan percepatan ke bawah, sehingga A sama dengan VR per M kalikan delta M per delta V delta T min G. Ini adalah percepatan roket. Demikianlah kita lanjutkan dengan permasalahan serta penyelesaiannya. Nomor 1, sebuah bola pingpong bermasa 0,1 kg dipukul hingga melejit dengan kecepatan 50 meter per second, meninggalkan pemukulnya. Jika perbedaan waktu kontak antara pemukul dengan bola adalah 0,002 second, berapakah gaya rata-rata yang dikerjakan pada pemukul? Dari soal diketahui M sama dengan 0,1 kg, V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 50 meter per second, delta T sama dengan 0,002 second. Ditanyakan berapakah F-nya. Kita gunakan rumus I sama dengan F dikalikan delta T, dan I sama dengan V dikurang V2. Kemudian kedua persamaan tersebut kita persamakan sehingga kita dapatkan F kali delta T sama dengan M kalikan V2 min V1, atau F sama dengan M dikalikan dalam kurung V2 min V1 per delta T.
Karena M-nya 0,1, V2-nya adalah 50, V1 0 dan delta T 0,002, maka F sama dengan 0,1 dikalikan dalam kurung 50 min 0 dibagi dengan 0,02. Sehingga kita dapatkan F-nya sama dengan 2500 Newton. Jadi gaya rata-rata yang dikerjakan pada pemukul adalah 2500 Newton. Soal berikutnya. Sebuah bola bermasa 120 gram dilemparkan secara horizontal ke tembok dengan kecepatan 30 meter per second dan memantul kembali. Jika bola tersebut dipantulkan dengan laju yang sama besar, maka besar impuls bola yang terjadi adalah dari soal diketahui M adalah 120 gram atau 0,12 kg. V1-nya adalah 30 meter per second, sedangkan V2 adalah min 30 meter per second. Ditanyakan berapakah I-nya? I sama dengan delta V, di mana delta V sama dengan M kali delta V. Sehingga bisa kita tulis I sama dengan M kali delta V. Jadi I sama dengan M dikalikan V2 min V1. M-nya adalah 0,12, V2-nya adalah min 30, sedangkan V1-nya 30. Sehingga kita dapatkan I sama dengan 0,12 min 60. Atau I-nya adalah min 7,2 Newton second. Tanda negatif menunjukkan bahwa bola berbalik arah. Soal nomor 3. Sebuah balok 2 kg yang diam di atas lantai ditembak dengan sebuah peluru atau sebutir peluru bermasa 100 gram dengan kecepatan 100 meter per second. Perhatikan gambarnya. Jika peluru menembus balok dan kecepatannya berubah menjadi 50 meter per second, tentukan kecepatan gerak balok tersebut. Diketahui M balok adalah 2 kg, M peluru sama dengan 100 gram, V balok adalah 0, sedangkan VP adalah 100 meter per second, dan VP aksen sama dengan 50 meter per second. Yang ditanyakan berapakah VB aksen? Untuk menjawab soal tersebut, gunakan rumus hukum kekekalan momentum, yaitu MP VP plus MB VB sama dengan MP V aksen B tambah MB V aksen B. MP adalah 0,1, VV-nya adalah 100, sedangkan VB 0, sehingga MB VB sama dengan 0. VV-nya 0,1, V aksen P adalah 50 ditambah dengan MB-nya 2 dikalikan V aksen B, sehingga 2 VB aksen sama dengan 5. Nah, dengan demikian VB aksen adalah 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 meter per second. Jadi kecepatan gerak baloknya adalah 2,5 meter per second. Soal selanjutnya nomor 4. Bola pertama bergerak ke arah kanan dengan laju 2 meter per second mengejar bola kedua yang bergerak dengan kecepatan 10 meter per second ke kanan, sehingga terjadi tumbukan lenting sempurna. Jika massa kedua bola adalah sama, masing-masing sebesar 1 kg, tentukan kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan. Nah, dari hukum kekekalan momentum didapat persamaan M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Kita masukkan apa yang diketahui dari soal. M1 adalah 0, V1-nya 20, M2 pun sama dengan
M1 adalah 1, V1 adalah 20, M2 sama dengan M1 yaitu 1, V2-nya 10 sama dengan M1 adalah 1 kalikan V1 aksen plus M2 adalah 1 kali V2 aksen. Sehingga kita dapatkan V1 aksen sama dengan 30 min V2 aksen. Nah, ini adalah persamaan pertama. Kemudian kita gunakan koefisien restitusi. Nah, untuk tumbukan lenting sempurna, koefisien restitusinya adalah 1. Kita gunakan rumus koefisien restitusi E sama dengan min dalam kurung V2 aksen min V1 aksen dibagi V2 min V1. E-nya adalah 1 sama dengan V1 aksen min V2 aksen dibagi dengan 10 min 20. Sehingga V1 aksen min V2 aksen adalah min 10. Nah, ini kita sebut persamaan kedua. Kemudian kita gabung persamaan 1 dan persamaan 2 sehingga kita dapatkan nanti V2 aksen. 30 min V2 aksen min V2 sama dengan min 10. 30 min V2 aksen min V2 aksen sama dengan min 10. Sehingga 40 sama dengan 2 V2 aksen. Maka kita dapatkan V2 aksennya sama dengan 20 meter per second. Sedangkan bagaimana dengan V1-nya? Kita memiliki rumus V1 aksen sama dengan 30 min V2 aksen. Jadi V1 aksen sama dengan 30 min 20 sama dengan 10 meter per second. Karena V2-nya sudah kita dapatkan itu 20. Jadi V1 aksen atau kecepatan setelah tumbukan, kecepatan bola pertama setelah tumbukan adalah 10 meter per second dan kecepatan bola kedua setelah tumbukan adalah 20 meter per second. Soal selanjutnya. Bola merah bermasa 1 kg bergerak ke kanan dengan kelajuan 20 meter per second menumbuk bola hijau yang bermasa 1 kg yang diam di atas lantai. Diperhatikan gambarnya. Tentukan kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan jika terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, pembahasannya, kecepatan benda yang bertumbukan tidak lenting sempurna setelah tumbukan adalah sama. Sehingga V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Dari hukum kekekalan momentum didapat M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 plus M2 dalam kurung V aksen. Maka M1-nya adalah 1, V1-nya 20, M21, V2-nya adalah 0 karena dia diam. Ditambah M1 plus M2, 1 plus 1 kali V aksen. Sehingga kita dapatkan 20 sama dengan 2V aksen. Maka V aksennya sama dengan 10 meter per second. Jadi kecepatan kedua bola setelah tumbukan yaitu sama besar, yaitu 10 meter per second. Nomor 6. Bola karet dijatuhkan dari ketinggian 1 meter seperti gambar berikut ini. Jika bola memantul kembali ke atas dengan ketinggian 0,6 meter, tentukan tinggi pantulan bola berikutnya. Nah, pembahasannya kita gunakan rumus akar H2 per H1 sama dengan akar H3 per H2. Atau H2 per H1 sama dengan H3 per H2. H2-nya adalah 0,6, H1-nya adalah 1, sama dengan H3 per 0,6. Nah, dengan demikian kita dapatkan H3 adalah 0,6 kali 0,6 dibagi 1. Jadi ketinggian berikutnya, ketinggian pantul berikutnya adalah 0,36 meter. Yang selanjutnya kita lihat latihan pemecahan masalah.
Nomor 1, sebuah bola A sebelum dan sesudah tumbukan adalah PA sama dengan PP dan PA aksen sama dengan 4P. Momentum B sebelum dan sesudah tumbukan adalah VB dan V aksen B. Berapakah perubahan momentum bola B? 2. Dua buah bola masing-masing mempunyai massa 2 kg dan 3 kg. Bola pertama bergerak ke utara dengan 4 meter per second dan bola kedua bergerak dengan 10 meter per second. Berapakah besar momentum total kedua benda tersebut? Nomor selanjutnya 3. Mobil dengan massa 500 kg bergerak dengan kecepatan tetap V. Energi kinetiknya adalah EK sama dengan 100.000 Joule. Tentukan momentum dan kecepatan V dengan satuan kilogram per jam. Nomor 4. Sebuah mobil dengan massa 2000 kg mula-mula bergerak lurus dengan kecepatan awal 20 meter per second ke utara. Setelah beberapa saat mobil tersebut direm dan setelah 10 detik kecepatannya berkurang menjadi 5 meter per second. Tentukan A. Momentum awal mobil, B. Momentum setelah direm yaitu setelah 10 detik, dan C. Perubahan momentum setelah direm. Nomor 5. Sebuah motor dengan pengendaranya bermassa 200 kg melaju dengan kecepatan 40 kg per jam dengan kecepatan 2 meter per second. Perubahan momentum motor tersebut setelah bergerak selama 5 detik adalah titik-titik. Nomor 6. Peluru bermassa 100 gram dengan kecepatan 200 meter per second menumbuk balok bermassa 1900 gram yang diam dan bersarang di dalamnya, seperti diperlihatkan pada gambar. Tentukan kelajuan balok dan peluru di dalamnya. Nomor 7. Bola merah bermassa 1 kg bergerak ke kanan dengan kelajuan 20 meter per second. Menumbuk bola hijau bermassa 1 kg yang diam di atas lantai seperti gambar. Tentukan kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan jika terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali. Nomor 8. Bola hitam dan bola hijau saling mendekat dan bertumbukan seperti diperlihatkan pada gambar berikut ini. Jika koefisien restitusi tumbukan adalah 0,5 dan massa masing-masing bola adalah 1 kg, tentukan kelajuan kedua bola setelah tumbukan. Nomor 9. Dua orang anak masing-masing A bermassa 75 kg dan B bermassa 50 kg menaiki perahu yang bergerak ke arah kanan dengan kelajuan 20 meter per second. Jika massa perahu adalah 225 kg, tentukan kelajuan perahu saat anak A melompat ke belakang dengan kelajuan 50 meter per second, B. Anak B melompat ke arah depan dengan kelajuan 50 meter per second. Nomor 10. Bola bermassa M sama dengan 1,90 kg digantung dengan seutas tali dalam posisi diam seperti gambar di bawah ini. Sebuah peluru bermassa M 0,1 kg ditembakkan hingga bersarang di dalam balok. Jika posisi balok mengalami kenaikan sebesar H sama dengan 20 cm dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per second, tentukan kelajuan peluru saat mengenai bola.
Demikianlah penjelasan mengenai impuls dan momentum dan juga aplikasinya baik dalam soal maupun dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa kalian pahami dan kalian bisa mengerjakan soal-soalnya, juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.